Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview pidato dari Profesor Titi Pujastuti pada pengukuhan beliau atas jabatan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Dalam pidato beliau menyampaikan tentang naskah dan identitas budaya. Secara garis besar, pidato ini menyampaikan hal-hal terkait berikut, yaitu apa sih yang disebut dengan naskah lama. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui naskah lama atau ilmu apa saja yang digunakan untuk mengetahui naskah lama. Yang ketiga, apa saja pemaparan beliau tentang naskah-naskah di Nusantara berdasarkan ilmu tentang kenaskahan. Lalu yang selanjutnya ada hasil penelitian beliau tentang naskah. Dan yang terakhir ada kritik dan pesan beliau kepada kita semua tentang nasib naskah Nusantara. Pidato beliau diawali dengan cerita beliau yang disuruh untuk meneliti keaslian daripada naskah lama yang berjudul Serat Centini yang berharga hingga 3 miliar. Pertanyaan kita sebagai kebanyakan orang, kenapa naskah lama bisa begitu berharganya, padahal itu adalah sebuah naskah kuno? Menurut beliau, naskah lama itu adalah kesaksian tertulis yang berasal dari tangan pertama yang disusun oleh bangsa bersangkutan di masa hidupnya. Melalui kesaksian tertulis inilah kita dapat mengetahui dan mempelajari cara berpikir, perasaan, dan kebudayaan yang bersangkutan, sehingga menjadi sumber data yang memberikan kejelasan sejarah dan kebudayaan suatu bangsa. Jadi secara umum naskah lama ini menjadi kunci dari suatu peradaban bangsa. Saya akan menguraikan bagaimana cara memahami naskah lama menurut pidato yang dijelaskan oleh Profesor Titi Pujastuti. Untuk yang pertama, bidang ilmu untuk mengetahui naskah lama itu ada 3. Yang pertama filologi, kedua kodikologi, yang ketiga ada paleografi. Apa itu filologi? Filologi secara umum adalah fokus ilmu untuk mempelajari isi atau makna suatu teks atau naskah lama itu. Sedangkan kodikologi, cara memahami naskah lama melalui wujud fisik daripada naskah tersebut. Yang ketiga ada paleografi. Paleografi ini adalah cara memahami naskah lama melalui tulisan dari waktu ke waktu. Dari penelitian-penelitian yang sudah beliau lakukan, berikut adalah beberapa pemaparan beliau tentang naskah-naskah yang ada di Indonesia. Secara umum, di Indonesia itu secara fisik, naskah lama menggunakan beberapa bahan berikut. Yang pertama ada daun lontar atau daun pohon siwalan. Biasanya naskah dengan bahan dasar daun lontar itu ada di Karangasem, Bali, Cirebon, Lombok, Kerinci, dan Sulawesi. Yang kedua ada nipah. Apa itu nipah? Nipah itu daun janur dan kawan-kawan. Bedanya penulisan di daun nipah ini menggunakan tinta, dan daerah-daerah yang menggunakan daun nipah ini sebagai alat untuk menulis naskah lama diantaranya ada di daerah Jawa Barat. Untuk yang selanjutnya ada dluang atau delancang. Dluang atau delancang ini secara bahasa berasal dari bahasa Jawa, yaitu kertas. Kertas yang berasal dari pohon kulit kayu juga. Biasanya teks dengan bahan dasar dluang atau delancang ini berada di daerah Jawa dan Madura. Lalu kemudian ada bahan kulit kayu yang di Sumatera Utara, khususnya di Batak Toba, disebut dengan pustaha. Kulit kayu ini berasal dari pohon halim.
Lalu kemudian ada juga bahan untuk menulis naskah yang berasal dari bambu. Kalau di Lampung biasa disebut dengan gelumpai. Biasanya ini ditemukan di Sumatera Utara, Kerinci, Lampung, dan kawan-kawan. Selain bahan-bahan tadi, ada juga kertas impor dari Eropa, disebut dengan kertas Eropa. Kenapa? Karena kertas ini memang berasal dari Eropa untuk menulis naskah-naskah lama khusus. Itu beberapa pemaparan beliau tentang naskah-naskah yang ada di Nusantara berdasarkan bahan dasar untuk menulis naskah tersebut. Selain menyinggung bahan yang digunakan, Profesor Titi Pujiastuti ini juga menyinggung aksara yang digunakan dalam penulisan naskah kuno di Nusantara. Yaitu sebenarnya kalau di naskah lama, tulisan yang sebenarnya ialah tulisan India dan Arab. Dan tulisan India dan Arab ini kemudian menurunkan beberapa aksara yang kita kenal, yang sebagian kita kenal. Penjelasannya ialah Palawa India di daerah Jawa dan Bali menurunkan aksara yang disebut Hanacaraka. Kemudian di Batak, Rejang, Sunda Lama, Bugis dan Makassar menurunkan aksara yang disebut Kaganga. Aksara ini, penyebutan aksara ini diambil daripada awal dari aksara itu. Kemudian tulisan Arab di Indonesia melahirkan beberapa turunan. Sebut saja ketika di Jawa, aksara Arab ini menurunkan Arab Melayu, yaitu penulisan Arab tetapi menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua ada bahasa Arab Jawa, Sunda dan Melayu disebut dengan pegon. Yang ketiga, di daerah Bugis dan Makassar, bahasa Arab ini disebut Serang. Yang keempat ada Buriwolio, yaitu aksara Arab yang digunakan di daerah Wolio Buton. Yang terakhir ada Arab Jawa. Arab Jawa itu aksara Arab yang digunakan di daerah Aceh. Itu adalah aksara yang digunakan untuk menuliskan naskah-naskah kuno di Nusantara. Persoalan yang dibahas selanjutnya ialah bahasa yang digunakan untuk menulis naskah Nusantara. Bahasa yang digunakan untuk menulis naskah Nusantara terdiri dari bahasa yang ada di Nusantara itu sendiri, seperti Aceh, Minangkabau, Melayu, Lampung, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Makassar, dan Bugis. Bahkan ada beberapa naskah, dalam satu naskah itu terdapat beberapa bahasa sekaligus. Contohnya ada di Undang-Undang Tanjung Tanah. Lalu ada di naskah Melayu yang tertua. Untuk memudahkan para peneliti untuk meneliti naskah Nusantara, Bu Titi Pujiastuti dan kawan-kawannya sesama guru Fakultas Ilmu Budaya telah menerbitkan beberapa katalog yang digunakan untuk mencari data-data naskah Nusantara. Di antaranya yang sudah diterbitkan yaitu ada katalog naskah Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1997. Lalu kemudian ada katalog naskah Buton koleksi Abdul Mulku Zuhuri tahun 2004 dan juga katalog naskah Palembang tahun 2004. Adapun catatan yang diberikan oleh Profesor Titi Pujiastuti tentang pernaskahan di Nusantara ialah yang pertama, kurangnya ikatan emosional antara pemilik naskah dengan naskah tersebut. Jadi banyak di antara pemilik naskah atau pemegang naskah hanya sebatas penjaga tanpa mengetahui apa sebenarnya isi di dalam naskah tersebut. Yang kedua, minimnya support dari pemerintah untuk
nasib naskah Nusantara. Yang kedua, masih minimnya support atau dukungan pemerintah untuk penelitian naskah Nusantara atau harta karun kita ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk banyak kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.